sholat namanya Nurul Yakin. Nurul Yakin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan bab fikih yaitu tentang wudu. Wudu ini adalah termasuk salah satu syarat wajib sholat, yaitu seseorang yang sholat itu harus mempunyai wudu. Orang yang sholat tidak punya wudu, sholatnya tidak sah. Bahkan dia haram untuk sholat kalau tidak punya wudu. Berwudu kemarin sudah kita bahas, yaitu rukunnya ada berapa? Ada 6. Rukun wudu itu ada 6. Yang 4 dalam Al-Quran, yang 2 dari hadis. Ya, 4 dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum 1. Wa aydiyakum ilal marafiq 2. Wa arjulakum ilal wamsahu bi wujuhikum wa arjulakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum 3. Mengusap kepala 3. Wa arjulakum ilal ka'bayn dan membasuh kaki sampai mata kaki 4 dari hadis. Basuh muka, basuh tangan, mengusap kepala, basuh kaki. Yang 4 dari Quran. Yang 2 dari hadis, apa itu? Niat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua tertib. Karena Rasulullah selalu berwudu dengan tertib, maka tertib ini menjadi rukun wudu. Jadi 6 ya. Ya. Kita mulai bahas dari pertama yaitu niat. Rukun pertama daripada wudu adalah niat. Niat dalam wudu ini boleh 3. 3. Niatnya 3. Boleh. Salah satunya boleh. Yang pertama, sengaja aku menghilangkan hadas. Boleh. Yang wajibnya Bu. Nanti yang panjang boleh. Yang kedua, sengaja aku wudu. Boleh. Yang ketiga, sengaja aku bersuci untuk sholat. Boleh. Jadi 3 boleh. Kalau panjangnya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Fardhan lillahi ta'ala. Tapi kalau ini tidak. Kalau ini cuma 3 saja. Waktu kita wudu tu, sengaja aku menghilangkan hadas kecil. Boleh. Yang kedua, sengaja aku berwudu. Boleh. Jadi ambil air, cuci muka, dalam hati itu niatkan sengaja aku wudu. Cukup. Yang ketiga, sengaja aku bersuci untuk sholat. Boleh juga. 3 ya. Sengaja aku menghilangkan hadas, ya, hadas kecil. Yang kedua, sengaja aku wudu. Yang ketiga, sengaja aku bersuci untuk sholat. Boleh. Kalau yang panjang macam di tuntunan sholat boleh. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala langsung boleh juga. Tapi yang wajibnya 3 tadi. Sengaja aku menghilangkan hadas boleh, sengaja aku berwudu boleh, sengaja aku bersuci untuk sholat. Kalau saya pakai berwudu, sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Kalau saya pakai yang berwudu. Jadi kita wudu tu enggak payah-payah niatnya. Niatnya cukup, sengaja aku berwudu cukup. Sudah maksudnya. Yang panjang boleh diamalkan, boleh juga. Tapi yang pendek yang wajib itu 3 aja. Kapan waktu niat itu? Waktu niat adalah ketika membasuh muka. Ketika pertama kali membasuh muka. Nah, niat dalam hati. Waktu basuh muka itu dalam hati sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Nah, basuh muka. Waktu pertama kali basuh muka itu waktunya. Baru waktunya niat. Oke, bismillah. Bismillah, sekarang sunnah. Ini yang wajib. Yang wajib dulu kita bahas. Yang kedua yang wajib, fardu rukun wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah. Nah, kalau dilihat dari atas bawah, dari mulai tempat tumbuh rambut sampai ini terakhir rahang kita nih, tulang rahangnya, atas bawah. Dah. Kalau dari samping dari anak kuping ini sampai anak kuping ini. Ini muka. Waktu basuh muka tu dah. Sunnahnya dilebihkan. Lebihkan.
Sunahnya demikian. Kemudian batasnya tadi, wajib membasuh semua bulu yang ada pada wajah. Berapa bulu di wajah kita? Berapa bulunya? Kalau ulama fikih ada 20. Amin. Ini aja dah 1, 2, dah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bulu kan ada kena juga ni. Kadang-kadang ada bulu kena. Ni lain namanya. Yang bulu di sini lain, yang di sini lain, di sini lain, ini lain, ini lain. Ini namanya apa ni di sini? Dam. Baik nama dam. Kalau ini jenggot. Kalau ini lain lagi ni. Ada 20 pokoknya. Itu para ulama di wajah kita ni ada 20 bulu. Masa kita hitung bulunya penting. Muka tu bulu-bulu kita ni termasuk semua, termasuk mata. Hati-hati ketika basuh muka tu, mata kadang-kadang kita pejam. Jadi enggak terbasuh dia. Mata tu aja. Jadi melek kita waktu wudu tu, mata tu dibuka. Bahkan disunahkan diginikan. Jadi bukan waktu basuh muka tu merem sehingga air wudu tidak masuk. Kalau air wudu tidak masuk dalam mata ni, enggak sah wudu. Hati-hati Pak, waktu wudu hati-hati. Kadang-kadang kita wudu nih, tapi wudunya kurang hati-hati. Jadi mata tu masuk bulu-bulu mata. Kalau ada tai-tai mata dihilangkan dulu. Kalau ada bangun tidur tu, terutama bangun tidur yang bergerak-gerak tu, dibersihkan dulu. Baru wudu kita. Kalau jenggotnya tebal, macam Pak Muklis tebal, cukup diginikan aja perlu wudu. Diginikan sunnah. Kalau tipis macam saya ini wajib. Ini wajib kena nih dalam. Kalau tipis saya tipis, bang ini tipis sebenarnya. Apa tu? Tipis. Apa ini? Lebih tipis lagi. Yang tipis-tipis wajib kena ini. Bulu apa ni ini? Kulit ni. Wajib kena. Yang tebal-tebal tidak wajib. Basuh muka itu saja. Gini sunnah. Di selah-selah ini sunnah. Kalau kita wajib. Yang tipis-tipis. Apa beda tipis sama tebal? Kalau tipis itu kalau dilihat jarak 1,5 meter masih kelihatan kulitnya. Tipis. Macam Pak Muklis kan kelihatan bulu tu. Tebal. Jadi ada tebal ada tipis. Yang tebal tidak perlu dibasuh dalam. Sunnah. Kalau yang tipis macam saya ini masuk dalam wajib. Apa tipis? Kamu lembab tu. Dah. Panjang. Yang ketiga, membasuh tangan sampai ke siku. Membasuh tangan sampai ke siku, rukun wudu yang ketiga. Ni siku ni tulang siku ya. Ini batas. Tapi kita wajib melebihkan. Wajib melebihkan. Ya, jadi kalau basuh tu jangan pas-pas ini, lewatkan sikit. Kenapa? Kalau kita pas-pas nanti ada yang enggak kena. Maka kita lewatkan, masuk. Bisa. Atau disiramkan. Jadi situ. Kuku wajib dibasuh. Dalam kuku ni kalau ada kotoran daki yang tebal, enggak masuk air wudu, enggak sah wudunya. Tapi kalau dakinya tipis, sekedar daki-daki biasa, itu dimaafkan. Tapi kalau ada hitam, dia nampak hitam itu enggak masuk air wudu. Hati. Makanya kuku bersih. Sudah memotong kuku hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Hari Jumat potong kuku, kalau Kamis belum. Kalau Kamis sudah potong kuku, hari Jumat enggak potong lagi. Tapi kalau hari Kamis belum potong kuku, hari Jumat
Sunnah dipotong sebelum berangkat Jumat. Hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Jumat pun kalau Kamis belum dipotong. Kalau Kamisnya sudah dipotong kukunya, Jumat tidak sunnah potong. Kemarin ingat cara potong kuku? Enggak, betul? Enggak ya. Kemudian yang keempat, mengusap kepala, mengusap sebagian kepala, mengusap sebagian rambut kepala. Jadi maham lengkap sangat paham. Jadi air itu ini yang wajib. Ini aja rasa. Tapi Rasulullah kalau membasuh kepala, tengok di caranya. Basuhkan tangan, basahkan, ya kan? Dah basah ini, tarik ke belakang. Yang ini. Balik lagi. Baliknya yang belakang ini. Yang belakang ini. Balik. Balik. Langsung sambung telinga. Nah, sudah. Nanti habis itu telinganya ambil lagi air, basuh lagi telinga. Nah, jadi basuh kepala tadi kena telinga, terus telinganya sebelum cuci kaki ambil lagi air, basuh telinga lagi. Sebenarnya gitu. Kalau basuh kepala. Yang wajibnya basuh ke tangan. Nah, ini tidak sah. Tapi Rasulullah bersabda dalam hadis Imam Al-Bukhari bahwasanya umatku pada hari kiamat akan datang dengan cahaya pada anggota wudunya. Kalau wudunya cuma gini, kan? Ya, lampunya cuma redup kecil gini. Tapi kalau wudunya sempurna, tarik ke belakang, maju lagi ke depan, tengok bercahaya besar, terang. Aku mengenali umatku adalah dengan cahaya wudu yang ada pada diri mereka. Masya Allah. Ini nanti kita di akhirat ya oleh Rasulullah itu dikenali kamu umatku karena kita ada basuhan wudu. Maka wudu ini penting. Wudu ini penting. Jadi paham Pak ya? Jadi kalau kita nggak terburu-buru jangan wudunya gini aja. Memang sah gitu. Tapi yang sunnahnya dibasuhkan tangan, basahkan semua, tarik ke belakang, habiskan, balik lagi, tengok, 3 ini. Masya Allah, rezeki banyak. Alhamdulillah. Ya. Dalam hadis sedekah paling mendena itu alma, ayo paling mendena. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal. Apa yang perlu aku buat?" Banyak bersedekah. Sedekah apa yang paling bagus? Alma. Sedekah yang paling mending ayo. Masya Allah. Dah. Lanjut. Kemudian yang kelima adalah membasuh kaki sampai telapak kaki, sampai mata kaki. Membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi hati-hati ketika basuh kaki ni Pak, jangan disipak-sipak aja yo. Kadang kita ini hidupkan keran, kaki itu cuma ditendang-tendangkan aja. Serap, tumitnya tidak. Ada sahabat ketika cuci kaki enggak perhatikan tumitnya. Oleh Rasulullah, tumit yang tidak kena air wudu itu jatah api neraka. Balik lagi sahabat dari cuci kaki itu. Maka hati-hati Pak, waktu wudu tu tumit jangan sampai enggak basah. Banyak saya lihat anak-anak muda terutama tu, waktu cuci kaki siram depannya aja dah. Belakangnya enggak basah. Tumitnya ini. Itu dalam hadis Rasulullah katakan itu tumit yang enggak kena wudu tu jatah api neraka. Jangan sampai tumit-tumit kita ini masuk neraka. Termasuk fadilahnya wudu ni. Kalau kita berwudu sempurna, nanti kita masuk yang bagus, nanti kita akan ditolong oleh Allah ketika meniti jembatan Sirat. Nah, yang keenam adalah tertib. Al-Imam Syafi'i mengatakan Inna Allah dzakara al-mamsuh. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran menyebutkan mamsuh, yaitu mengusap kepala bainal maghsulaini, antara dua basuhan. Berarti tertib.
Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Seharusnya kalau nggak tertib nih, wa arjulakum langsung wa. Tapi tidak. Wamsahu bi ru'usikum. Tengah-tengahnya wamsahu bi ru'usikum. Usaplah. Usap kepala di antara mencuci tangan dan mencuci kaki. Ini menunjukkan urutan ayat ini adalah tertib. Maka hukum wudu yang keenam adalah tertib. Dalam Al-Quran susunannya seperti itu. Kemudian dalam hadis juga Rasulullah SAW beliau ini berwudu dengan tertib. Wudu ini tertib terus. Ada wudu yang boleh tidak tertib. Apa itu? Idzan ghamasa fil ma', apabila seseorang menyelam dalam air. Ada orang menyelam dalam air. Walau lahzatan, walaupun sebentar menyelam. Wa nawal wudu'a, kemudian dia niat wudu. Dalam air itu menyelam, sengaja aku berwudu. Wa huwa munkhamisun, sedangkan dia masih menyelam. Waktu niat itu masih menyelam. Masa bangun langsung dari air itu langsung sudah berwudu. Jadi kalau menyelam enak. Masuk dalam sungai nyelam, sengaja ke berwudu, bangun dari sungai itu dah siap. Nah, tidak payah di kusuk-kusuk dari tidak payah. Wa huwa mu'tamad, ini adalah pendapat yang mu'tamad yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, inda Ibnu Nawawi, menurut pendapat Imam Nawawi. Jadi kalau kita menyelam dalam air, langsung niat wudu, keluar sudah wudu. Nah, ada pertanyaan? Ustaz, Ya. kalau seandainya orang dah bisa duduk nih, tapi nyiram lagi badannya kan nih? Boleh. Cara batal wudu. Habis dia wudu, nyiram lagi badannya. Nah. Terus batal wudu tidak? Tetap batal. Yang penting tidak ada perkara yang membatalkan wudu. Nanti perkara yang membatalkan wudu akan datang, insyaallah. Nah, ini kita akan bahas tentang sunnah-sunnah dalam berwudu. Mulai sunnahnya. Kalau habis wudu kita lap dengan anduk, muka boleh Ustaz? Setelah berwudu dilap dengan anduk boleh atau tidak? Pendapat Imam Syafi'i al-asli adalah makruh. Habis wudu dilap pakai anduk, makruh. Kenapa makruh? Karena air wudu ini adalah bekas ibadah. Jadi wudu ini kan ibadah. Air yang ada di wajah-wajah kita nih itu bekas ibadah, sehingga air wudu itu adalah tempat keridhaan Allah, jangan dilap, biar kering sendiri, kata Al-Imam Syafi'i. Dalam hadis Imam Abu Daud, Rasulullah disebutkan setelah berwudu beliau mengelap dengan anduk. Jadi Rasulullah pernah juga dalam hadis riwayat Imam Abu Daud mengelap dengan anduk, sedangkan Al-Imam Syafi'i mengatakan makruh. Ternyata diteliti hadisnya dhaif. Hadis ngelap pakai anduk tuh, Rasulullah mengelap pakai anduk, hadis Imam Abu Daud, hadisnya dhaif. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi ini mazhab Syafi'i. Ada ulama yang bermazhab Syafi'i, beliau memperincikan 3 perkara. Kalau kapan Rasulullah mengelap? Yang pertama, pendapat pertama makruh mengelap. Pendapat kedua mengatakan kalau ketika musim panas Rasulullah tidak mengelap air wudunya. Tapi ketika musim dingin beliau mengelap. Jadi mengumpulkan 2 hadis itu. Hadis pertama tadi Imam Abu Daud, hadisnya Rasulullah selesai berwudu beliau mengelapnya dengan kain atau anduk-anduk kecil kan. Kemudian hadis yang kedua yaitu asarul ibadah, yaitu bekas ibadah itu dicintai oleh Allah, enggak boleh dilap. Ini bagaimana cara menggabungkan pendapat ini? Disatukan. Seorang ulama mengatakan kalau ketika musim panas Rasulullah tidak ngelap. Di waktu musim panas Rasulullah biarkan wudunya. Tapi ketika musim dingin dia lap. Nah, nanti kalau kita ke sana ke Madinah, kalau musim dingin memang kalau ada air itu dingin betul. Macam kita habis demam. Dingin. Kalau enggak kita lap maka menggigil badannya. Maka hukum aslinya adalah makruh. Tapi ada juga ulama memperincikan
Ketika musim panas, maka sunnahnya dilap. Sunnahnya tidak dilap, tapi ketika musim dingin sunnahnya dilap. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu yang pertama adalah la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yazkur ismallah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak ada wudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Di sini pendapat yang kuat, pendapat yang sahih, membaca bismillah hukumnya sunnah. Jadi ketika kita basuh tangan tuh, ya, membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ada juga sebagian ulama mengatakan ditambah ta'awuz, lebih bagus lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dalam hadisnya baca bismillah saja. Tapi itu tambahan para ulama mengambil baik di apa? Diawali dengan a'udzubillah. Membasuh tangan. Kemudian setelah membasuh tangan, kemudian baca bismillah, disunahkan berkumur-kumur langsung bersiwak. Ya, ada buah siwak. Jadi habis basuh tangan kita, ya, yang ada siwak pakai siwak, yang ada siwak pakai gosok gigi. Gosok gigi dua tumbuk itu gosok gigi. Terus gosok gigi, ya, berkumur-kumur. Karena siwak itu bisa diganti dengan gosok gigi. Tapi kalau ada siwak, lebih bagus pakai siwak. Kamu cari siwak sama Bang Sariadi aja. Habis ngaji nanti bisa. Udah. Siwak. Yang paling baik siwak itu sebesar kelingking. Nah, kelingking masing-masing, Pak. Kalau orang yang gemuk, kelingkingnya gede. Kalau orang yang kurus, kelingkingnya gede. Ada juga orang kurus tapi kelingkingnya gede. Ada juga. Tulang ada tak? Jadi kalau ada cari siwak, sam. Sebesar kelingking, paling bagus. Ya, dia rahasia ya. Kalau orang dia biasanya tahu cara pilih kelapa ya. Sam, cepat. Begitu. Bersiwak. Baca doa bersiwak. Bersiwak itu baca doa. Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah, putihkanlah gigiku. Wasudda bihi latati. Kuatkanlah kupiku. Wasabbit bihi lahati. Kuatkanlah apa namanya? Lagi. Wa barik li fihi. Berkahilah aku. Wa atibni alaihi ya arhamar rahimin. Ada doa. Mana doa? Ini. Banyak hafal. Dah, kalau tak hafal dah bersiwak aja. Habis itu memasukkan air ke dalam hidung. Habis kita berkumur-kumur, bersiwak tu, memasukkan air ke dalam hidung. Cara masukkan air ke dalam hidung sikit aja. Kalau yang tak terbiasa, biasanya terhidung sampai ke otak, sakit. Awal-awal gitu. Tapi kalau dah biasa, enggak sakit lagi. Nah, itu yang pilek-pilek, apa mudah-mudah pilek itu kalau diamalkan itu, setiap duduk masukkan air ke dalam hidung, tarik yang kuat, tarik, kemudian disembunyikan kuat. Keluar. Yang pilek-pilek itu keluar kemana-mana. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ketika anak Adam tidur, maka setan itu bermalam dalam hidungnya. Waktu kita tidur, Pak, kita tidur,